yaitu secara bahasa artinya apa? Artinya kesalahan ya, kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Yaitu menurut istilah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an, baik dari segi harokat, huruf maupun tajwid. Ya. Saya kemarin telah menegaskan bahwa bacaan Al-Qur'an itu berbeda dengan bahasa Arab biasa ya. Jadi ada aturan-aturannya ya. Contohnya misal kemarin saya mencontohkan, tidak bisa kita mengatakan antum ya, misalnya antum seperti ngomong bahasa Arab biasa ya, antum, tidak, antum seperti itu. Itu bahasa Al-Qur'an seperti itu. Jadi nggak bisa apa istilahnya asal-asalan. Nah, taunya dari mana? Ya dari kita belajar talaki di hadapan syekhnya, di hadapan guru-gurunya yang bersambung sanadnya hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemarin kita telah membahas yaitu lahan jali ya, kesalahan yang terlihat jelas. Yang pertama yaitu tertukarnya huruf ya. Ini contohnya ada di yang saya ambil ini, contohnya banyak sebenarnya ya. Nah, ini salah satunya di juz 2 ya, juz 2 halaman 1. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Di situ pakai huruf ya ya. Ini yang saya apa istilahnya di sini ya. Ini ada yang warna kuning ya. Mungkin nggak tahu kelihatan apa nggak. Warna kuning ya-nya ini ya. Nah, ini di halaman berikutnya di juz 2 yang halaman kedua itu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Pakai ta ya. Dalam membaca Al-Qur'an ya, ketika kita membaca Al-Qur'an ya, itu nggak boleh ya tertukar ya, walaupun ya beda tipis lah ya, beda titik doang ya, sebenarnya di atas dan di bawah nggak bisa ya. Jadi harus benar ya, itu tertukarnya huruf seperti itu. Jadi harusnya ya, tapi kita membacanya ta ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Yaitu contoh kesalahan yang jelas ya, jelas ya, sangat bisa di apa istilahnya dikoreksi dengan gampang gitu ya. Orang baca Al-Qur'an, kita sambil menyimak langsung tahu ya, oh ini salah baca, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu yang kedua yang jelas yaitu menambahkan huruf ya. Ini di juz 9. Di juz 9 itu sanazidul muhsinin. Sedangkan di juz 1 kemarin saya contohkan itu ada wawunya di depannya ya, ada wawunya. Wasanazidul muhsinin. Ya, tidak boleh juga ketika kita menambahkan huruf atau mengurangi huruf. Mengurangi huruf itu contoh yang nomor 3 juga ya. Jadi ini jelas ya, kesalahan yang jelas yang orang awam pun insya Allah yang bisa membaca Al-Quran walaupun terbata-bata bisa lihat gitu ya. Oh, ini ada wawunya, kok ini jadi hilang, seperti itu ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang jelas ya. Kalau di MTQ Musabaqah Tilawatil Quran itu ada apa jali juga ya. Kalau kesalahan jali itu nanti pengurangannya berapa gitu ya. Jadi seperti itu. Ini dalam kita membaca nggak harus ketika ikut MTQ itu ya, bisa sangat jelas ya diketahui ini kesalahan jali ya. Selanjutnya yaitu lahan khafi, yaitu kesalahan yang samar ya. Ini yang pertama yaitu mentakrirkan ro secara berlebihan. Takrir itu apa, bapak-bapak, teman-teman ya, ini teman-teman mungkin udah tahu ya. Takrir itu ya bunyi-bunyi yang berulang dari huruf ro, istilahnya kayak getarannya itu ya. Nggak boleh kita baca ro terlalu banyak itu getarannya, itu nggak boleh ya. Nah, itu kesalahan yang samar. Orang mungkin yang betul bunyi R gitu ya, ro. Kalau terlalu berlebihan itu salah ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tambah lagi tasydid ya. Itu salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi dia tetap harus ada takrirnya, tapi nggak boleh berlebihan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ar, tetap ada getarannya. Ar-Rahim, tapi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu ya. Contohnya lagi ada misal ilaihi turja'un ya, tidak boleh tur terlalu banyak ya, itu namanya takrir ya. Takrir nggak boleh berlebihan ya. Saya contohkan gimana cara baca basmalah yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perhatikan di sini ya. Ini nanti kita membahas bacaan huruf yang tebal dan tipis ya. Ini ada ha, habis itu ketemu ro. Di sini ha-nya ini, ha itu huruf tipis ya. Kasroh, bunyi kasroh juga ya. Dia tipis. Hi. Habis itu ketemu ro. Ro-nya di sini berharokat fathah tebal. Bukan hir tapi hiro ya. Jadi untuk membedakan bacaan yang tebal dan tipis itu dari rahangnya. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ketika tipis itu rahangnya diturunkan, dan ketika dia tebal rahangnya diangkat ke atas. Tapi bukan memonyongkan bibir ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Iya tebal tapi tidak seperti itu cara bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, dia diangkat lagi rahangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niro jadinya tebal ya, tebal. Arro bukan niro tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya. Bismillah, ada huruf sin dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sin, ada ha juga ya, itu punya sifat rikhwah. Jadi dia ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, yang sebelah sana kurang kompak ya, ma-nya sama la-nya terlalu panjang ya. Ini kita kebiasaan kalau dulu kita belajar bareng-bareng gitu ya. Misal di TPI itu memang kadang kita belajarnya karena ikut-ikut ya. Bismillahir itu terlalu panjang ya. Dua harokat itu enggak seperti itu. Itu terlalu panjang ya. Mat tabi'i itu terlalu panjang. Ya dipendekkan lagi. Bismillah segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahir terlalu panjang ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ro-nya tebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya menebalkan huruf ya. Ini yang sering teman-teman kurang perhatikan karena memang termasuk susah ya menebalkan huruf ya. Tapi ini samar ya. Kalau enggak jeli telinganya ya dianggapnya benar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina na ya tipis, habis itu ketemu huruf shad ya. Shad itu huruf yang tebal, so tebal. Tapi ketika kita langsung masukkan di situ ya, ini ada tasydidnya, ini rawan bacanya ihdina ya, ikut tebal nanya. Ihdinas nos ya, enggak. Ihdina nas habis na ya, karena huruf tipis rahangnya ditarik ke bawah. Na habis itu shad tebal. Nas bukan mencucu ya, beda ya. Ihdinas
bukan seperti itu, tapi rahangnya tuh ditarik ke atas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ya, perhatikan nanya tetap tipis. Ihdina nasi tetap tebal, walaupun dia kasrah tetap tebal ya, karena dia huruf isti'la. Shad ini namanya huruf isti'la, dia tebal. Ro juga huruf tebal. To juga bukan mencucu bacanya, bukan tuo ya, bukan to. Makhrajnya di lidah ke langit-langit, ke gigi seri atas ya. Nanti insyaallah pelajaran berikutnya kita nanti udah masuk ke makhrijul huruf. Ini pengenalan kesalahan-kesalahan. Siratal mustaqim ya. Ya, ini perhatikan ada sin ya disukun. Sebelumnya apa? Harokat dhammah ya. Tidak boleh membaca sukun itu, dia harus netral ya, harus netral bacaannya, posisi bibirnya itu harus netral, tidak boleh dia jadi tebal ya, kecuali huruf-huruf yang memang tebal ya, huruf-huruf yang tebal. Sini ini huruf tipis, tidak boleh tetap mencucu ya, istilahnya memonyongkan bibir tidak boleh, walaupun ini kan sebelumnya apa, hurufnya mim dhammah itu harus memonyongkan bibir, mu bukan mus ya, itu sinnya itu jadi tebal nanti. Dan apa, sukun tidak boleh dibaca seperti itu, bukan bukan mus ya, mustaqim, tapi tidak boleh juga berlebihan ya, nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh berlebihan ya, biasa aja mustaqim ya. Ya nanti kalau sholat ya kasih capek ya, kalau ini nggak boleh itu. Dan kalau berlebihan juga nggak boleh ya. Ya capek kalau beliau murojaah ya 5 juz per hari, kalau tahfidz ya capek nanti kalau seperti itu. Enggak, yang penting dia memenuhi kriteria itu tadi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan di situ ada shad, ro, to semuanya tebal jadi satu, sebelumnya tipis, jangan sampai ini nunnya ikut tebal gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, coba bareng-bareng 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, seperti itu. Ya, kalau bareng ini nggak kelihatan ya, yang salah-salah kalau dites satu-satu kelihatan. Biasanya seperti itu. Ya nanti kita pakai tekniknya satu-satu pas masuk ke makhrijul huruf aja, nanti lebih detail ya. Ini masih pembukaan. Ya, selanjutnya apa? Menambahkan atau mengurangi mad ya. Ini saya contohkan yang sering ya, yang kemarin sempat saya sampaikan. Kadang kita tiru-tiru Syekh Sudais pakai irama apa namanya? Ros ya, ros. Yeah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kepanjangan ya A-nya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya misalnya, enak ya, sound sistemnya juga enak ya. Tapi kalau yang nggak tahu ya enak gitu ya. Ya Allah ya, padahal salah ya. Enggak seperti itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama tetap enggak boleh. Tidak ada apa istilahnya kondisi-kondisi istimewa atau kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan mad tabi'i jadi lebih panjang dari seharusnya. Walaupun itu misal mau rukuk yang kemarin saya contohkan ya. Seperti itu tidak boleh ya. Tapi ini samar ya. Orang-orang ini nggak apa istilahnya, kita kadang kurang teliti. Kadang kita juga biasanya seperti ini terpengaruh sama irama ya. Ini hati-hati yang suaranya enak ya. Hati-hati yang suaranya enak. Kalau suaranya nggak enak itu ya ngapain ya? Mau dipaksakan udah nggak enak ya, ngapain gaya-gaya? Udah biasa aja ya. Yang penting tajudnya bener ya. Kalau suaranya enak ini memang godaan ya. Mat-matnya gaya itu bahaya sekali. Wadduha, salah ya. Itu mat terakhir ya. Wadduha itu ada alif bengkok ya. Ada alif bengkok. Atau wal adiyati dhabha. Cuma 2 harokat mat iwad ya.
Bukan wal adiyati dhabha. Misalnya terlalu panjang ya. Ya, terlalu panjang. Wal ya adiyati ya. A terus ya ha itu sama panjangnya karena dua harokat ya semuanya. Ada mad iwatnya, ada mad tabi'i ya seperti itu. Wal adiyati dhabha itu ros misal ya. Atau misal pakai apa? Hijaz misal. Wal adiyati dhabha. Misal pakai irama yang lain misal apa? Misal pakai kurdi atau yang lainnya sama aja ya, nggak ada efeknya ya, tajwid tetap ya seperti itu ya. Atau pakai sika dan seterusnya sama ya, ya itu ya. Coba alhamdulillahi ro-nya jadi tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba baca 1 2 3. Perhatikan di sini yang sering juga salah al ya, al ini sering banyak orang membaca dipantulkan seperti qalqalah. Al salah ya. Al dialirkan setengah. Itu namanya sifat apa? Tawassut ya, setengah ngalir. Bukan al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil alamin bukan bila. Hati-hati di situ ya. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini yang dia mengayunkan suara hingga berlebih-lebihan ya. Biasanya ketika imam ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalnya ya, terlalu berlebih-lebihan ya. Itu jatuhnya kenapa? Itu menambahkan huruf lagi ya. Misalnya wow ya. Ya itu lebay. Waladdallin secukupnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai istilahnya menambahkan huruf itu yang tidak boleh ya. Ghairil ghain itu mengalir seperti huruf sin, seperti huruf ha. Ar-Rahman bis sama ghain juga seperti itu. Ini sering baca salah dipantulkan. Ghairil ya itu salah karena bukan huruf qalqalah, bukan huruf qalqalah ya. Qalqalah kan apa? Baju di toko ya biar gampang hafal ya. Qata bujaddin ya. Qaf ta ba jim dal ya. Ghain enggak termasuk qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan, tapi dialirkan suaranya ya. Ghairil ghairil dan dia juga termasuk huruf yang tebal ya. Ghairil bukan nanti kita bahas khusus ya huruf kha ya, tapi ini tebal ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat panjangnya, mad lazim, mustaqal kalimi. Coba baca bareng-bareng ya. 1 2 3. Nggih, ya sekitar segitu nggih. Ya. Tapi ya hati-hati ketika imam tidak boleh fokus di linnya ya, tidak boleh fokus di linnya. Yang penting tuh dolnya ya. Dol ini mad lazim mustaqal kalimi itu di Imam Jazari itu mengatakan ini termasuk yang istilahnya mad paling kuat. Jadi kalau ada satu kata ternyata dia mengandung beberapa bacaan mad, itu nanti bakalan diutamakan mana mad yang lebih kuat. Contohnya apa? Minas sama, itu apa? Mad wajib mutasil. Kalau ditanjutkan mad lazim, mad wajib mutasil. Tapi ketika dia berhenti menjadi mad arid disukun. Mad arid sukun boleh 2, 4 atau 6. Nah, tapi kita tidak boleh membaca itu dengan bacaan 2 harokat, nggak boleh karena dia lebih kuat mad apanya? Mad wajibnya lebih kuat seperti itu. Jadi nggak boleh minas sama.
nggak boleh. Walaupun dia punya mat arti sukun, tapi kita harus milih yang lebih kuat matnya, yaitu mat wajib. Sama seperti ini ya, nggak boleh ya mentang-mentang pas akhir itu lebih enak, biasanya ujung ya. Kan ini apa? Istilahnya jadi imam ya. Kalau dalam bahasa Sunda tuh amin mah kumaha dolin gitu kan. Amin mah kumaha dolin. Kalau amin itu ya gimana dolinnya ya. Kalau dolinnya tinggi ya aminnya tinggi ya. Kalau dolinnya rendah aminnya rendah. Waladhdallin. Amin gitu ya biasanya kan imamnya gitu ya, ngikutin dolinnya ya. Kalau rendah ya rendah ya. Dolin. Amin. Ya kayak gitu kan ya. Ya, jadi kalau pakai cengkok-cengkok aminnya juga bisa jadi cengkok-cengkok ya. Dolin, amin ya. Bisa ya seperti itu ya. Ya kalau bahasa Sunda itu ya amin kumaha bolin ya katanya. Ya. Jadi nah ini hati-hati kadang kalau imam terutama yang kalau kita imamin ya teman-teman ini ya terutama jangan sampai fokus di linnya ya yang paling penting dolnya. Kalau linnya ini kan mata arti sukun, kalau nafasnya misal nggak kuat ya dua harokat itu udah cukup ya. Dolin ya misal habis ya lin ya udah sah ya. Tapi kalau ini ya jangan sampai ya dikorupsi dolnya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya enak ya ujungnya, tapi dolnya ini salah ya, nggak boleh ya. Jadi fokus itu dolnya, hati-hati di situ ya. Dan tidak boleh terlalu berlebih-lebihan ya, mengayun-ayunkan sehingga nanti terbentuk huruf baru ya. Selanjutnya menggigil yang dibuat-buat atau sedih yang dibuat-buat ya. Itu kan kita baca Al-Qur'an itu kan mentadaburi ya kadang. Kalau kita apa istilahnya imam-imam itu ya. Itu jangan dikira sedihnya apa dibuat-buat ya, misal baca Ar-Rahman misalnya sedih-sedih ya, atau surah Al-Qiyamah ya. Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq dan seterusnya ya. Itu kan memang menghayati ya, bukan karena dibuat-buat ya, sengaja ya, dibikin nangis-nangis ya, nggak seperti itu ya. Jadi ini nggak boleh ya, disengaja ya. Kita kalau nangis ya ingat utang ya, lagi sholat ya, ingat jemuran ya, gitu ya biasanya. Ya ini ya sedih yang dibuat-buat atau menggigil yang dibuat-buat tidak boleh ya, tidak boleh. Oke. Nah itu selanjutnya ya memonyongkan huruf berharokat fathah ya. Ya ini saya belajarnya. Saya dulu sebelum belajar di ustadz saya yang sekarang yang saya dapat sanad dari beliau itu dulu saya belajar huruf shad itu yang memonyongkan bibir ya, so. Ya, tapi karena saya sekarang juga tapi dulu nggak dapat penjelasan kenapa seperti itu ya, kenapa seperti itu. Nah karena saya juga sekarang akhirnya dapat sanad juga yang nggak monyong ya, waswatawaso dan ketika lihat dalilnya di Matan Jazari memang nggak ada ya isyarah untuk memajukan bibir itu nggak ada karena letak makhraj shad itu lidah ya, ujung lidah ini di gigi seri bawah so satu tempat dengan huruf sin dan huruf za satu tempat so sa za satu tempat, cuman dia punya sifat yang beda-beda ya, ada yang tebal ada yang tipis dan seterusnya. Nah ini tidak boleh juga, ini kan samar ya karena nggak tahu ya. Kalau orang di apa istilahnya ditutup gitu ya pakai tirai itu mungkin nggak tahu ya, watawasaw sama watawasaw ya. Tapi kalau kata saya so yang tanpa memonyongkan bibir bahkan lebih tebal ya. Ya ini kan dulu hujahnya orang-orang yang memakai memonyongkan bibir ya, setahu saya dapat dari guru itu pakai sofir itu apa istilahnya desis itu ya yang menirukan suara burung itu ya kalau nggak salah. Nah itu bukan istilahnya kita seperti bersiul, tidak ya, karena kita dapat dari talaki seperti itu watawasaw mencucunya gara-gara apa? Gara-gara wawu ya. Huruf-huruf yang berharokat fathah itu semuanya atau sukun itu semuanya apa? Kalau tidak boleh memonyongkan bibir kecuali huruf wawu. Wawu ini memang memonyongkan bibir. Wa nggak bisa kalau wa tanpa memonyongkan bibir. Nggak bisa ya. Wa harus memang memonyongkan bibir. Atau ketika dia sebelumnya ini fathah. Au memonyongkan bibir ya. Nah ini hati-hati huruf shad tidak boleh memonyongkan bibir.
Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sabr, roknya dialirkan, tebal. Ya, hati-hati ya, hati-hati wawu di sini huruf tipis, setelahnya huruf shad ya. Sering kita watawa jadi tebal. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Coba bareng-bareng 1 2 3. Bil haqqi watawassaw bis sabr. Nggih. Nah, selanjutnya ini contohnya tidak jelas mengucapkan huruf ya. Ya, qul huwallahu ahad. Hu-nya di situ kurang jelas pada lafaz hu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Harus jelas semuanya ya. Ya, baca Al-Qur'an itu harus harfan-harfan, huruf per huruf. Jadi tidak boleh qul huwallahu ahad, hu-nya enggak jelas, ha-nya enggak jelas, harus jelas semuanya. Qul huwallahu ahad, huwallahu ahad, ahad. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang samar atau lahan khafi yang telah kita pelajari tadi ya. Selanjutnya martabat bacaan yang sahih berdasarkan tempo bacaan, yaitu cepat atau lambatnya bacaan. Yang pertama itu tahqiq ya. Tahqiq itu apa? Tahqiq yaitu sangat lambat ya. Biasanya untuk mujawad, talaqi, MTQ ya. Atau kalau yang suka disetel sebelum azan itu Syekh Mahmud Al-Khusari itu termasuk yang tahqiq ini yang lambat ya, yang sangat lambat ya. Itu biasanya memang bacaannya lebih terjaga ya, mat-matnya ya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misal seperti itu tahqiq ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, walaupun tahqiq nggak boleh ya, dipanjang-panjangkan nggak. Itu cuman masalah temponya lebih lambat gitu aja ya. Ya. Selanjutnya yaitu hadr. Hadr itu apa? Tempo yang sangat cepat. Biasanya itu untuk murojaah atau khotaman ya. Habis khotaman kan ngejar khotam ya. Itu biasanya cepat ya, sangat cepat bacanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzilhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Perhatikan, tapi di situ tetap harus gunanya ada ya, matnya harus ada ya, mad jaiz, mad wajib semuanya harus kena ya. Jadi walaupun cepat tidak boleh merusak kaidah-kaidah tajwid. Ya, selanjutnya itu tadwir, yaitu antara tahqiq dengan hadr itu biasanya untuk murattal atau untuk imam salat itu tadwir ya. Syekh Sudas atau Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya itu apa? Murattal ya, tadwir ya. Dia enggak lambat banget dan dia juga enggak terlalu cepat ya. Itu namanya tadwir ya, pertengahan. Nah, catatannya apa? Ya, ini tempo-tempo ini ada penggunaannya masing-masing ya, dan harus yang paling penting itu harus memenuhi kaidah-kaidah tajwid. Enggak boleh ya, misal baca kelipatan ya, santri-santri ya atau khotaman ya. Dituap semuanya ya. Itu kalau ada Ustaz Makmum ya. Enggak kayak gitu ya. Dibiarin biasanya sama Ustaz Makmum tapi tetapan. Tapi sering disinggung ya, kalau sama Ustaz saya itu sering disinggung.
bacanya nggak ada matnya, mat jaiz, mat wajib ya, sama semua kayak mat tabi'i, gunanya diterabas, nggak ada guna sama sekali. Itu salah ya baca seperti itu. Kenapa? Karena wahakaza minhu ilaina wasula, yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita darinya, dari Allah, itu yang seperti ini ya. Nggak boleh ya kita karena ngejar 30 juz tiba-tiba cepet semuanya hilang ya. Iya kalau memang fasih memang lanya ya, dan memang Allah kasih kelebihan ya, tapi nggak semua orang itu ya. Kadang baca cepet itu belepotan ya, miring-miring, hilang semua hurufnya ya. Mending ya nyantai ya seperti itu. Nah tapi ini ya diperhatikan juga, ini ada peruntukan masing-masing ya. Jangan sampai kita baca tahqiq saat imam yo, entek ininya, makmumnya ya. Baca luambat kayak kori itu ya misalnya, pakai itu. Habis ya nanti ya. Ada yang kebelet ke WC atau apa ya, apalagi subuh ya. Biar enak ya misal. Imamnya imam baru biasanya kok kayak gitu. Kalau imam baru-baruan itu biasanya ya pengen apa ya, show off ya, pengen tampil ya. Gitu. Pakai yang enak ya misalnya. Pakai bayati koror yang bertingkat-tingkat itu ya. Nanti ada hijaz kar, hijaz kur ya. Terus ta'ala nawa apalagi ya. Kayak gitu ya. Soba dan seterusnya. Bertingkat-tingkat. Ya nggak apa-apa sih kalau mau nggak ada makmumnya ya. Itu nanti seperti itu ya. Jadi ini ada penggunaannya masing-masing ya. Penggunaannya masing-masingnya itu kebijakan kita cara memakainya ya. Dan sampai Alif Lam Mim misal gitu ya imam ya. Allah lah, lupa ya namanya Allah ya. Jangan ya ada gunanya masing-masing ya. Ini pakai tadwir ya, atau juga cepet banget ya, kasihan yang tua ya. Ini terutama yang imam ya, teman-teman ya, diperhatikan ya. Kasihan yang tua, jangan pakai tadwir ya, mentang-mentang lanya ya, hafalannya ya, lancar ya, 30 juz ngewes gak no salah belas ya. Gak ada salahnya ya. Imam pakai tadwir ya. Ya kasihan ya, kalau imam di ma'had semuanya masih muda-muda. Kalau imam di masjid ya ada yang tua ya, udah sujud ya baru rukuk ya. Kasihan ya, karena terlalu cepat ya. Jangan ya. Jadi ini ada gunanya masing-masing ya. Kalau kata Ustadz Maknun ya, ini semuanya boleh dipraktekkan ketika murojaah ya. Nanti awal-awal ya, kalau ibaratnya itu naik motor, kalau kata Ustadz itu ya, nanti gigi 1, gigi 2 ya, pelan-pelan dulu, jangan langsung ini ngetril ya, nyolot ya. Nanti kalau lupa berhenti gitu, udah lupa nggak bisa lanjut biasanya ya. Kalau pakai tadwir itu kelemahannya memang gitu biasanya. Kalau ditegur gitu nggak bisa, udah biasanya gitu. Kalau yang setoran hafalan tuh biasanya gitu ya, udah lancar ya, ditegur tak ya salah ulangi, itu udah pusing ya gitu biasanya. Tadwir itu kelemahannya itu ya, karena kita udah istilahnya hafalan lisan biasanya seperti itu kalau cepet ini seperti itu ya. Jadi harus bijak memakainya, tidak boleh asal-asalan ya. Selanjutnya mengenal harokat ya. Kita mengenal harokat, ada dhammah, kasrah sama fathah ya. Dhammah ini dengan memonyongkan kedua bibir ya, secara natural atau secara tabi'i ya. Tolak ukurnya huruf wawu sukun. Au, nggak boleh lebay ya. Au. Misal sampai kiri ya. Ya sampai nggak bunyi suaranya masuk hidungnya, nggak boleh ya, biasa aja ya misal mungkin biar terdengar suaranya ya jelas ya. Monyongkan bibir bukan artinya lebay ya, berlebihan enggak ya, natural ya, alami. A'udzu bukan a'udzu ya itu nanti bikin ketawa orang ya, kayak gitu ya, natural ya. Selanjutnya kasroh, yaitu dengan merendahkan rahang ya, biasanya seperti tersenyum ya. Kalau ukurnya bunyi apa? Ya sukun, ya sukun kan seperti itu ya. Ya bunyinya bi kan ditarik ya, bi seperti itu. Jadi ditarik rahangnya seperti tersenyum, bi ya itu kasroh. Nggak boleh juga berlebihan ya gitu, bis ya nggak boleh berlebihan ya teman-teman ya. Misal kan ada memang seperti itu, ada metode belajar yang buat anak-anak itu berlebihan. Itu sering ditegur kalau mau ustadz saya, itu namanya takalluf ya. Takalluf itu apa ya? Berlebihan ya.
bi bu ya, ya. Ini yang terakhir ya, fathah ya, membuka rahang ya, bukan mulut saja ya. Maksudnya gimana ya? Dibuka rahangnya ya, bukan mulut saja. Contohnya mulut saja ya, misal ya, alhamdulillah. Itu buka mulut ya, bukan buka mulut ya, buka rahang, buka rahang. Itu ya, fathah buka rahang, bukan buka mulut ya. Buka mulut ya gampang ya. Alhamdulillah. Ya, itu buka mulut. Beda ya, fathah itu buka rahang. Ya, tapi nggak boleh berlebihan ya. Ya, misalnya sampai ada berapa jari ya, misal dimasukin ya, nggak boleh ya, nggak usah. Alhamdulillah ya, nggak itu berlebihan ya. Takut nanti ya, kalau belum sikat gigi kasihan ya mustamiknya ya. Itu hati-hati ya, tidak boleh berlebihan ya. Biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Itu sika campur jiharkah ya, yaitu. Nah, selanjutnya kesalahan dalam mengucapkan harokat ya, yaitu pertama mengonyongkan huruf-huruf tebal yang berharokat fathah ya. Tadi ya saya belajarnya ya saya dapat sanadnya itu, ini huruf-huruf yang tebal ini dibaca tidak memonyongkan bibir, tapi dia rahangnya naik ya. Beda ya, rahangnya naik sama memonyongkan bibir, beda ya. Kalau rahangnya naik ya udah so bukan sa ya, susah memang kalau dia diturunkan nggak bisa ya, huruf-huruf tebal itu nggak bisa. So nggak bisa. So lo to, vo, to, ro, kho, ro, ya seperti itu. Ini tebal, tidak boleh memonyongkan ya. Kan so, do, to, ya, vo, to, ro, enggak seperti itu ya. Enggak, saya belajarnya enggak seperti itu ya. Ya, dulu pernah belajar seperti itu, habis itu saya dapat sanad yang terakhir tidak seperti itu, dan dalilnya juga tidak seperti itu ya. Dalil yang dipakai di matan Al-Jazari dan yang kalau kata Ustadz Maknun itu, beliau baru menemui itu bacaan-bacaan seperti itu di Indonesia. Jadi di luar itu nggak ada ya. Jadi di Timur Tengah, beliau belajar di Syria itu tidak ada yang memonyongkan bibir ya, seperti itu. Jadi tetap tebal, tapi so kan tebal kan ya. So ihdinas siratal mustaqim Allahus samad, bukan hussamad. So Ustadz Abdus Somad, so bukan so ya. Ihdinas si, bukan si ya. Ihdinas si biasa ya, tapi tebal ya. Nanti belajar kita per huruf ya. Selanjutnya harokat fathah diucapkan dengan suara bas ya, dan rahang tidak dibuka ya, terdengar ya, kayak tadi saya bilang ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Kan buka ya mulutnya, tapi nggak dibuka rahangnya ya, nggak bunyi jelas ya. Bunyinya kayak Bismillah, la miring suaranya. Bismillah, la dibuka rahangnya, tidak boleh berlebihan. La bukan la bismillah ya, bismillah biasa ya nggak boleh berlebihan ya. Ini belajar ya. Ya, jangan dikira gampang ya ini. Mungkin bapak-bapak semuanya udah pernah belajar, jadi gampang ya. Kalau saya kadang mentahsin orang ya, memang dari nol atau memang belum belajar yang seperti ini, itu susah loh ya. Benerin seperti ini tuh susah ya. Ya kadang coba dibuka ini, kadang suaranya yang bindeng ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enak ya, tapi bindeng itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enak tapi bindeng. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka
Seperti itu ya. Nanti irama itu nggak apa-apa ya, mendukung ya. Tapi yang penting itu apa? Tajwid ya. Yaitu dibuka ya, dibuka rahangnya, bukan bibirnya, bukan mulutnya. Al-ha bukan al-ha ya, seperti itu. Selanjutnya harokat kasrah dan fathah terdengar tebal di huruf-huruf tipis ya. Jangan sampai ya. Ya, jadi tebal walaupun dia ketika hurufnya huruf tipis ya. Nah, ini catatan-catatan ya, catatan-catatan. Setiap huruf ketika diucapkan adalah bunyi sukunnya terlebih dahulu ya. Bunyi sukunnya maksudnya seperti apa ya? Seperti misal Rasulullah, Muhammadur Rasulullah ya. Su ya, ini saya sering tegur ya, ada santri saya yang juga sering saya tegur. Saya dulu ditegur, saya tahunya juga ya. Rasu. Perhatikan saya melafalkan huruf sin ya. Su. Jadi dia memang dari sukunnya, bunyi sukunnya. Karena kalau ketika kita langsung ke domahnya, dia jadi tebal. Rasu. Jadi mendekati huruf sod. Su. Enggak ya, itu udah beda lagi, bukan huruf sin ya. Su. Dibalikan ke awalnya dia. Ya, cara untuk mengetahui makhraj ya, atau makhrajnya suatu huruf itu dengan mensukunkan huruf dan di depannya ini ditambahi huruf berharokat fathah. Biasanya kita pakai huruf hamzah atau alif ya. As itu untuk mengetahui makhrajnya di mana ya, seperti itu. Nah, ketika sin ya seperti itu, as ya, misal as ya, dia tersenyum ya. Rasulullah bukan su ya, tapi nggak boleh berlebihan ke rasu ya, enggak. Yang penting enggak juga rasu jadi tebal sinnya ya. Tidak boleh. Ya. Nah, yang kedua, ketiga ini ya penting, yaitu rahang tipis identik dengan bunyi i ya, menurunkan rahang ya. I ya, i. Bismillahi hi masuk ro, hiro tebal, hiro ya, mengangkat, menaikkan rahang tetapi tidak sampai memonyong. Hiro ditarik kan, hi kro, hiro bukan sampai hiro, enggak ya, tapi yang penting ditarik ke atas. Rahmanirrahim, seperti itu. Ya, ini setiap sukun huruf tidak boleh monyong kecuali huruf wawu ya. Tadi ya saya bilang mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukan mus, nggak boleh. Mustaqim kecuali wawu ya. Zalika bima asawwaka. Kalau nggak monyong ya nggak bisa ya, gimana, wawu ya harus gitu ya. Asawwakanu ya'tadun ya. Nah, ini syaratnya huruf-huruf sempurna ya, yaitu ada 3 syaratnya. Yang pertama, makharijul hurufnya tepat, sifatul hurufnya tepat, dan tafkhim atau tarqiq ya, tebal atau tipisnya itu tepat ya, seperti itu ya. Jadi nanti insyaallah kalau kita sampai pada pertemuan yang akan datang ya, nanti setiap huruf saya nggak akan membahas ini sifat makhrajnya di sini, terus apa istilahnya satu persatu makhraj ada ini sifat dijelaskan, ini enggak, tapi langsung kita ngambil misal al-lisan dulu atau misal al-halq dulu. Habis itu langsung catatan-catatannya apa, kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi ketika membaca huruf ini apa, terus sifat-sifatnya apa gitu. Jadi bukan detail sifat ini enggak ya. Jadi nanti langsung ke huruf-huruf ya, untuk mempersingkat seperti itu ya. Jadi begitu Bapak-bapak, teman-teman, materi pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat, dan silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau mau memberi masukan ya, silakan ya. Seperti itu. Nah, monggo. Kemarin untuk pertanyaan yang soal sholat dari Pak Mudin, saya bertanya kepada teman saya yang ilmunya jauh lebih banyak daripada saya ya. Beliau mengatakan
tidak apa-apa ketika kita membaca Fatihah di wasol ataupun di wakaf ketika sholat, nggih. Jadi bukan hukumnya yang sangat istilahnya harus di wakaf atau harus di wasol, enggak. Tidak apa-apa dua-duanya, Pak. Nggih. Tidak apa-apa katanya. Nggih. Itu apa sih? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak apa-apa insyaallah, nggih. Yang penting itu ini Pak, kalau kita mewasol kan kita yang penting kan harus tahu ini ya, harus tahu harokatnya itu kan, harokat terakhir yang sebelum wakaf. Kayak misal ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu kan ihdinas sirah kan. Jangan sampai karena buru-buru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina, salah ya. Itu kan nu ya harokatnya. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdina lagi ya, seperti itu. Jadi kalau wasol harus tahu harokatnya ini ya. Harokatnya apa? Dan ihdina itu kan ada hamzah wasol ya, hamzah wasol. Jadi langsung ya nu bukan nuih bukan, tapi nuhdinas sirata, seperti itu. Nggih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggih, monggo Pak. Tadi yang di menunya itu kan panjang dua harokat. Kalau kan jadi satu harokat. Nggih, Malik Yaumiddin itu. Nah, nggih. Itu namanya Rosem Usmani, Pak. Ini yang kemarin saya bahas. Ada Rosem Qiyasi dan Rosem Usmani. Rosem itu apa? Rosem itu artinya tulisan ya. Ya. Rosem Usmani itu disandarkan pada sahabat Utsman bin Affan ya. Jadi pembukuan Al-Qur'an itu sebenarnya kan Al-Quran itu dulu memang sudah ditulis ya, atau diwahyukan kan ada yang tulis di batu, pelepah kurma, kulit binatang. Pernah dengar ini kisah ini? Ya, habis itu disatukan kan. Ketika ada perang banyak para penghafal Quran yang gugur, akhirnya ada ide menyatukan dan akhirnya istilahnya diperbanyak dan istilahnya dimantapkan ketika zaman Khalifah Utsman. Makanya disandarkan tulisan-tulisan Al-Quran itu pada Utsman bin Affan, makanya disebut Rosem Usmani. Nah, memang beda tulisannya, memang seperti itu. Memang dari sananya seperti itu. Maksudnya wahyu yang turun dari Allah, dari Rasulullah ke sahabat dan sampai kita memang tulisannya seperti itu. Beda dengan Rosem Qiyasi. Rosem Qiyasi itu apa? Tulisan-tulisan Arab yang memang kita ketahui misal di buku-buku teks Arab, bukan teks Quran. Terus atau di pamflet atau pengumuman yang memang tulisan Arab bukan dari Al-Quran, memang beda. Seperti itu. Jadi Maliki itu memang kan tulisannya pendek ya, tapi dibacanya panjang ya. Kita tahu dari mana ya? Dari talaki, dari guru-guru yang mengajarkan kita Al-Qur'an ya. Tapi itu pun di riwayat Hafiz ya. Hafiz itu bacaan yang kita. Namanya Qiraat Asim ya, yang meriwayatkan Imam Hafiz muridnya ya. Nah, ada 12 riwayat yang memakai pendek. Maliki Yaumiddin ya. Ada, tapi intinya tulisannya nggak beda Pak. Jadi tetap tulisannya memang seperti itu, tapi bacanya aja yang beda. Ya gitu. Jadi kita tahunya dari mana ya? Dari kita talaki ke gurunya. Tadi saya udah sampaikan bahasa Al-Quran memang bahasa Arab, tapi cara membacanya pun beda dengan kita melafalkan bahasa Arab. Ya, tulisannya seperti itu juga ya. Angkanya luar biasa, bahkan dari sesuatu yang fisiknya aja ya, yang dari cara melafalkan, tulisannya pun Al-Quran ini istimewa ya, karena bukan manusia yang bikin ya. Apa hikmahnya, apa istilahnya? Rasulullah itu ummi, karena ini nggak ada yang bisa bantah. Mana mungkin seseorang yang nggak bisa baca dan tulis dia bisa menulis lafal Al-Quran itu? Kan Rasulullah itu dengan talaki ya. Malaikat Jibril diajarkan dengan talaki, yang menuliskan bukan Rasulullah itu ya. Al-Quran itu bukan Rasulullah yang menuliskan ya. Jadi ada penulisnya memang yang para sahabat itu ada yang menuliskan Al-Quran. Ini udah tidak bisa. Ini salah satu, walaupun mungkin kita melihat kekurangan, tapi ini salah satu sebagai hujah bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan buatannya Muhammad Rasulullah SAW, tapi memang dari Allah, seperti itu. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah ini ahli sastra Arab, orang pasti akan ya jelas saja ini bikinannya Muhammad gitu ya, mungkin kan. Karena apa? Ya Rasulullah itu orang yang ahli sastra, misal seperti itu ya. Tapi enggak ya. Allah kan Rasulullah ini ummi ya, dilukanya tidak bisa baca tulis ya, seperti itu.
Ya, ini salah satu hikmah, makanya Allah ini luar biasa sekali ya. Ya, saya pernah mendengarkan ceramah Gus Baha juga ya, bagus sekali ya. Ini tentang bagaimana juga kaidah hukum akhirnya jadi hukum fikih gitu ya. Ya, sesuatu yang seharusnya makruh, tapi karena itu sebagai istilahnya penarikan hukum, akhirnya itu jadi sunnah Rasulullah ya, jadi sunnah Rasulullah juga, dan itu penting ya. Contohnya ketika tawaf Rasulullah pernah pakai unta ya, pakai unta itu makruh ya, maksudnya akhirnya kita sekarang ini ada orang tawaf pakai kursi roda gitu, maksudnya tidak dengan berjalan gitu. Jadi semuanya itu ada hikmahnya ya, semuanya ada hikmahnya. Kayak kemarin yang pertama saya bilang, kenapa juga hadisnya itu alif lam mim bukan kata yang lain ya. Ini juga kalau kita mau menggali lagi, alif lam mim itu kan nggak ada ya terjemahnya. Jangan cari di buku terjemahan apapun ya, nggak ada itu artinya itu ya, terjemahnya nggak ada. Yo alif lam mim ya. Yang tahu cuma Allah ya. Itu artinya apa? Hadisnya itu kebaikan membaca Al-Quran, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu buat kata-kata yang bahkan kita pun nggak tahu artinya apa ya. Jadi intinya kita ini baca Al-Quran, boh ngerti, boh enggak artinya, itu tetap baca, dapat pahala insya Allah. Luar biasa, nggak ada baca Quran atau kitab yang seperti itu ya. Apalagi kalau kita nanti mendalami, mentadaburi, mengamalkan seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia ya ketika kita belajar Al-Quran seperti itu Pak. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Di Malik Yaumiddin itu ada dua versi, dalam satu rakaat atau yang dua nafas. Harokat. Kalau yang hafaz, saya nggak belajar riwayat lain Pak Mudin, tapi memang ada beberapa riwayat. Kan kalau yang kita ketahui itu ada 10 ya, 10 imam qiraat yang istilahnya yang meriwayatkan bacaan-bacaan dari Rasulullah. Nah, setiap imam ini punya 2 murid yang meriwayatkan sampai ke kita gitu ya, yang masyhur ya. Contohnya Imam Asim itu ada 2 murid ya, satunya Hafiz, satunya lagi saya lupa imam siapa, yang sampai kita yang baca ini, bacaan-bacaan kita ini namanya Imam Hafiz. Riwayat makanya disebut riwayat Hafiz an Asim ya, jadi riwayatnya Hafiz dari Imam Asim gurunya ya, seperti itu. Bacanya Maliki Yaumiddin ya. Ada yang baca Maliki Yaumiddin ya, itu ada ya. Itu kalau mau tahu ya ke qori yang belajar qiraah sab'ah atau qiraah asyrah matan. Jadi memang kalau untuk saat ini yang saya belajar cuman Maliki Yaumiddin, tapi memang ada yang Maliki Yaumiddin. Kalau bacaan yang lain saya kurang tahu untuk bacaan Maliki Yaumiddin. Saya kemarin pernah mencontohkan ada bacaan Ihdinas Sira, ada yang pakai Ihdinas Zira, bukan pakai shad tapi pakai za ya, pakai za. Ihdinas Zira bukan Ihdinas Sira gitu. Nah itu makanya untuk belajar qiraah sab'ah itu yang paling penting itu bisa nahwu shorof, bisa lughah dan seterusnya. Karena itu nanti didalami dari situnya juga Pak, dari maknanya juga gitu. Jadi saya tidak berani menjelaskan lebih lanjut karena memang saya bukan ranahnya di situ. Jadi nanti kalau memang mau tahu apakah merubah makna atau enggak, itu ke yang belajar qiraah sab'ah, qiraah asyrah gitu. Insyaallah enggak ya, insyaallah enggak. Seperti itu. Ini kan banyak juga bacaan-bacaan yang tashil yang dibaca saktah ya. Di riwayat lain tuh banyak yang bacaannya dibaca saktah ya. Misal setiap ada, nah itu aturannya kenapa kok ini dibaca saktah, nanti ada aturannya seperti itu. Ya jadi wadduhi misal walaili idza saji misal gitu ya. Ada yang mungkin ya. Termasuk rukun itu. Iya, Kalau kita nggak betul-betul ditafsir betul kan. Iya. Nah, dalam salat itu kita tidak boleh mencampur adukkan riwayat. Ya, ini yang sedikit saya tahu ya. Jadi misal kita rakaat pertama pakai hafaz ya, sok-sokan misal kita bisa riwayat waros misal. Nggak boleh rakaat kedua waros ya, atau dicampur ya, ayat 1 pakai hafaz, ayat 2 pakai waros ya. Nggak boleh. Kalau MTQ kan nggak apa-apa ya. MTQ kalau teman-teman pernah dengar ya, itu kan baca satu ayat diulang-ulang lagi-lagi kan. Pernah dengar nggak? Ya itu qiraah sab'ah. Tapi kalau di salat nggak boleh. Misal satu salat ya, satu salat utuh tidak boleh membaca hafaz
Habis itu keduanya ganti riwayat, nggak boleh. Jadi harus utuh semuanya hafaz. Yang penting memang tadi Pak, bacaannya yang penting benar berdasarkan tajwidnya seperti itu. Gitu. Nah, ya tajwid ini ya yang kita pelajari di hafaz, insya Allah di riwayat lain juga sama. Mungkin nanti ada catatan-catatan lain memang. Yang tadi kayak misal bacanya kok bisa sih dibaca sakta al kayak gitu misal, berhenti tiba-tiba ya. Saya nggak tahu ya contohnya. Cuman ada ya kalau saya dengerin Muammar itu Qori ya, Muammar itu kan beliau juga Qori internasional biasanya pasti bisa qiraah sabah ya. Itu seperti itu kan. Ya misal gitu kan berhenti kan, dan lanjut lagi. Padahal itu kalau di mushaf biasa nggak ada sakta ya. Sakta yang kita tahu cuman apa ya? Ayu aja qayyima terus mim marqadina hadza wa qila man raq bal rana ya gitu, atau yang satunya al-anfal akhirnya seperti itu. Selain itu ada bacaan sakta tapi di riwayat lain ya, bukan di hafaz seperti itu. Nggih. Itu. Ada lagi? Terakhir kalau ada yang mau tanya, kalau enggak kita tutup. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman dan bapak-bapak semua. Saya ini juga sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kita juga sama-sama belajar. Ini kita niatkan bareng-bareng untuk mempelajari Al-Quran ya, mencari ilmu itu insya Allah ya nggak ada buruknya, nggih. Ilmu yang baik ya, bukan ilmu dukun ya, ilmu nyantet nggak, bukan ya. Ilmu yang baik ya, itu nanti tiba-tiba disalahartikan ya. Misal ini ya direkam di YouTube, nanti kan sekarang tuh zamannya dipotong-potong ya, bukan ya ilmunya, terus nanti viral ya, enggak ya. Maksudnya kan gitu ya, bahaya sekali sekarang ini ya. Insyaallah ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu nyantet, ilmu dukun, ilmu pelet apalagi ya, bukan ya. Ya Al-Qur'an ini luar biasa ya. Luar biasa. Ya hukum-hukum ya diambil itu dari Al-Qur'an ya, para ulama-ulama tafsir dan seterusnya ya diambil dari sini. Nanti ada penjelasannya, ada kaitannya sama hadis dan seterusnya seperti itu. Jadi kita ini masih tahap awal. Tapi nggak ada yang terlambat ya, nggak ada kata-kata yang terlambat ya. Kita masih dikasih usia ya, insya Allah nggak ada yang sia-sia ya, insya Allah nggak ada yang sia-sia. Dan kita ini bisa di sini karena yang telah ditakdirkan oleh Allah ya. Jadi harus disyukuri. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harus disyukuri. Dan jangan sampai juga yang kita udah baru-baru belajar nanti ya sok-sokan, jangan ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli illa fi kitabim min qabli an nabraha ya. Jadi yang sudah terjadi yang terjadi di bumi, yang menimpa di bumi dan menimpa kalian semuanya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi selanjutnya likai la ta'saw ala ma fatakum dan seterusnya. Jangan sampai kita merasa terlalu bahagia dapat kebaikan dan terlalu bersedih ketika diuji ya. Jadi jangan terlalu bahagia akhirnya kita merasa oh saya udah bisa, jangan ya. Kita ini belajar ya, namanya penuntut ilmu itu ya. Itu harus senantiasa istilahnya mengosongkan gelasnya ya, mengosongkan gelasnya. Ketika kita datang dalam majelis ilmu ya, kita jadi murid ya, istilahnya ya, atau jadi peserta atau apa ya, itu mengosongkan ilmu. Kalau kita nggak mengosongkan ilmu, gimana bisa ilmu itu bisa masuk? Nggak bisa ya, tumpah-tumpah ya. Misal jenengan bawa nih ya air segelas penuh ya, gelas penuh air. Saya istilahnya diberatkan mau ngasih ilmu ya, ngasih airnya nggak bisa ya, tumpah ya, tumpah. Tapi kalau kosong nih gelasnya, saya kasih air masuk dia. Seperti itu. Jadi kita harus memang tawadhu juga ketika kita mencari ilmu ya. Nah nanti apa istilahnya, nanti biar bisa juga dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita merasa oh udah punya, enggak, ini semuanya dari Allah ya, semuanya dari Allah. Kita ini cuma tahu sedikit aja, sedikit banget ya. Ya ilmu Allah itu luas sekali ya. Ya kayak gitu. Jadi ini semoga jadi langkah awal untuk kita belajar memperbaiki Al-Quran, bacaan Al-Quran kita. Dan juga ini sekarang berapa hari lagi ya, 38 hari lagi atau 37 hari lagi menuju Ramadan ya, Syahrul Quran ya. Ini yang di ma'had jangan sampai lebih banyak tidurnya ya, lemes Ustadz, lemes ya, enggak, jangan ya, harus lebih banyak murojaahnya ya. Dulu saya disindir ya kalau pas Ramadan murojaah cuma 5 juz ya, digituin sama Ustadz saya. Kalau Ramadan itu harusnya bisa 10 juz ya.
Kalau bisa ya, kan belum punya istri ya. Ya, gitu ya. Kalau udah punya istri beda lagi. Ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita tutup dulu nggih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.